Siaran pers pembataran belok kiri .fest di Taman Ismail Marzuki. Pengekangan dan pengebirian hak warga negara untuk berekspresi, berpendapat, dan berdiskusi kini terjadi lagi. Dengan sangat menyesal, kami panitia belok kiri .fest menyatakan bahwa kegiatan kami dibatalkan untuk diadakan di Galeri Cipta 2 Taman Ismail Marzuki sebagaimana yang kami beritakan sebelumnya. Namun demikian, kegiatan belok kiri .fest akan tetap kami jalankan dengan sedikit perubahan dan improvisasi. Pembukaan festival akan tetap dilakukan malam ini di LBH Jakarta. Peristiwa pembatalan belok kiri .fest ini bukanlah satu-satunya upaya pengekangan ekspresi dan kebebasan warga. Peristiwa ini hanyalah satu dari begitu banyak pembatasan kebebasan warga negara untuk berkumpul dan berekspresi oleh pihak-pihak tertentu dengan satu dan cara yang lain. Aparat yang seharusnya melindungi hak-hak tersebutlah yang justru sekarang ini dengan satu dan cara lain mengakibatkan acara ini terpaksa dibatalkan untuk diselenggarakan di Galeri Cipta 2 Taman Ismail Marzuki. Bagaimana pembatalan itu bisa dibaca dengan lebih detail dalam kronologis yang sudah kami siapkan dan sudah dibagikan kepada teman-teman wartawan. Namun ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Pertama, tidak transparan dan tidak tersosialisasi dengan baiknya mekanisme penggunaan Galeri Cipta 2 Taman Ismail Marzuki. Kedua, aparat yang sudah mengindikasikan tidak mempunyai pengetahuan yang merata soal mekanisme peminjaman seakan mempermainkan kami dari satu meja ke meja yang lain tanpa kejelasan ketika kami berupaya mendapatkan izin. Serta ketiga, adanya pihak-pihak tertentu yang melalui pemberitaan media online kemarin menentang serta mengancam diadakannya acara ini. Terhadap poin pertama, kami sungguh menyayangkan tidak tersampaikannya dengan baik berendeng peraturan tersebut kepada masyarakat. Lebih dari itu, kami pun menganggap dipersulitnya mekanisme perizinan yang adalah juga sebuah cara untuk mengkebiri kebebasan berkumpul dan berekspresi. Taman Ismail Marzuki selama ini dikenal sebagai oase kebebasan berekspresi dan kreativitas. Sebelumnya, kegiatan ini hanya perlu pemberitahuan ke kepolisian. Perubahan ini kami anggap sebagai jalan mundur dari Taman Ismail Marzuki sebagai oase kebudayaan. Untuk poin kedua, acara kami adalah acara untuk menggali pemikiran. Untuk tujuan itu, kami harus berurusan dari satu meja ke meja yang lain dalam birokrasi perizinan, entah di UPTT maupun di kepolisian. Agak ironis dan menyedihkan bahwa hak kami di ruang birokrasi dihargai sejauh hubungan yang tidak jelas antara satu meja dengan meja lain. Lebih disayangkannya, semuanya kami lalui, tidak ada juga hasilnya. Padahal di pihak lain, Presiden Jokowi menghendaki kelancaran birokrasi, sedangkan di pihak kepolisian mempersulit sesuatu yang seharusnya bisa dibuat lebih mudah dan jauh lebih sederhana. Aparat perlu lebih profesional lagi dalam bekerja sehingga dapat menciptakan perlindungan hak warga negara dengan baik dan merata. Untuk poin ketiga, kami mengajak segenap masyarakat untuk terbuka serta mau berdialog, serta bersama-sama mencoba jujur memikirkan perihal bangsa ini. Kegiatan belok kiri .fest tentu saja jauh dari upaya memecah belah bangsa sebagaimana dinyatakan oleh beberapa pihak. Lebih dari itu, kegiatan ini hendak mengajak segenap masyarakat untuk secara kritis membaca ulang sejarah Indonesia, mencoba membuka sejarah yang selama ini ditutup-tutupi oleh kepentingan Orde Baru. Itu adalah hak warga negara untuk mempelajari sejarah bangsanya sendiri serta ikut berpartisipasi dalam pelurusan sejarah bangsa tersebut. Karena sebuah bangsa bukanlah milik segelintir orang, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Acara ini pun sama sekali jauh dari niat menggugat TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Acara ini adalah acara kesenian yang bertujuan untuk menggalang partisipasi kritis dari seniman dan warga pada umumnya. Kata kiri yang kami gunakan dalam kegiatan ini pun tidak serta-merta sama dengan komunis. Kiri tidak mengadakan pemecah belahan bangsa negara. Kiri sepanjang sejarahnya semenjak ia dilahirkan sebagai sebuah peristilahan universal berarti kritis, konstruktif, tapi berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Pernyataan sejumlah pihak di media massa online kemarin, Gerakan Pemuda Cinta Bangsa, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Pemuda Contoh Tanah Air, Pusat Brigade Pelajar Islam Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Duta, Front Aktivis Jakarta, dan Himpunan Mahasiswa Lombok perlu diluruskan. Menurut pemberitaan konferensi pers menentang kegiatan kami yang mereka kemukakan bahwa dua pejabat negara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli serta Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid mendukung kegiatan ini. Pernyataan dan kesimpulan ini sulit kami pahami karena tidak ada bukti hitam di atas putih bahwa kedua pejabat tersebut mendukung acara ini. Oleh karena itu perlu kami luruskan bahwa sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia, kami berhak mengundang pejabat negara dan pemerintah dari tingkat presiden sampai ketua RT untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang kami lakukan.
Karena itulah maka keduanya turut kami undang dalam kegiatan ini. Apakah para pejabat negara tersebut bersedia menghadiri atau tidak ajakan tersebut, itu masalah yang lain. Kami mengundang keduanya karena rekam jejak kedua pejabat tersebut sebagai orang yang kritis terhadap realitas sosial politik, dan adalah hak kami untuk mengundang siapa saja yang layak dan pantas untuk hadir dalam acara kami. Sudah tentu kami akan melakukan pengundangan, tidak serta-merta yang terundang pasti akan mendukung acara kami. Karena kami membuat acara kesenian dan dialog publik, bukan acara pesta ulang tahun atau hajatan tertentu. Poin kami adalah bukan siapa yang diundang, tapi hak kami untuk menyelenggarakan sebuah acara untuk berkumpul. Selanjutnya kami mempersilahkan kawan-kawan untuk memantau akun Twitter dan website kami untuk perubahan jadwal selanjutnya dari belokiri.fest. Terima kasih. Salam juang, Komite Belokiri.fest.